Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamuntunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam hendaklah tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammadin SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang keutamaan ilmu. Ilmu merupakan sarana kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala amal ibadah kita, kalau tidak kita landasi dengan ilmu, maka semuanya itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu merupakan sarana kita agar kita bisa bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dikatakan, apabila ingin bahagia hidup di dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia kedua-duanya harus dengan ilmu. Ilmu merupakan derajat yang paling tertinggi. Sebagaimana dikatakan, apabila kamu mempelajari satu bab ilmu, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Oleh karena itu, saking pentingnya ilmu ini, kita harus mempelajari ilmu, haruslah dengan seorang bimbingan dari seorang guru. Karena kalau kita belajar ilmu pengetahuan tanpa bimbingan seorang guru, maka setan yang akan menjadi guru kita. Ilmu merupakan sarana kita dalam menempuh kehidupan ini. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka Allah akan mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, alangkah ruginya kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal dan pikiran, kesehatan dan kemauan, tetapi kita tidak mau mencari ilmu. Karena kata Allah, sedikit sekali orang yang mau menerima pelajaran. Yang sedikit inilah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sedikit ini. Ilmu apa yang dikatakan Allah sedikit sekali orang yang mau menerima pelajaran? Yang sedikit itu adalah orang-orang yang mempelajari agama. Yang mau mempelajari agama inilah yang sangat sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sedikit ini. Dengan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akal pikiran, marilah kita pergunakan sekuat tenaga kita untuk mempelajari, mencari, belajar kepada ahlinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan segelintir ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apabila kita mau mengamalkannya. Saya akan membagikan 4 ilmu. Yang pertama, saya akan membagikan ilmu alif. Kedua, ilmu ba. Ketiga, ilmu ta. Keempat, ilmu sa. 4 ilmu ini akan saya bagikan. Apabila diamalkan, insya Allah
kita akan selamat. Untuk mengetahui ilmu 4 ini, ilmu alif, ba, ta, sa, saya akan menjabarkannya dengan sebuah cerita. Ada seorang anak muda yang lagi getol-getolnya mencari ilmu. Kemudian di suatu perkampungan adalah seorang yang ahli ilmu. Kemudian anak muda ini mendatangi ahli ilmu. Dia ingin berguru kepada ahli ilmu ini. Kemudian datanglah anak muda ini menemui seorang guru ini. Ketika dia sudah bertemu kepada seorang guru ini, dia berbicara kepada guru, "Wahai guru, berilah saya ilmu agar saya bisa selamat dalam mengarungi kehidupan ini." Kata seorang guru ini, "Baiklah anak muda, tapi engkau harus menjalani ujian yang aku berikan ini. Apabila engkau sanggup menjalankan ujian yang kuberikan ini, syarat yang kuberikan ini, engkau akan kuterima sebagai murid." Kata anak muda ini, "Baiklah, wahai seorang guru. Semua syarat yang guru berikan akan aku laksanakan." "Baiklah," kata seorang guru. "Syaratnya hanya sedikit. Engkau harus tinggal di rumahku ini 1 minggu. Dalam 1 minggu itu engkau harus mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah ini." "Baiklah," kata anak muda. Hari pertama anak muda ini tinggal di rumah seorang guru ini. Dia mencuci piring. Selesai mencuci piring, dia mencuci pakaian. Kemudian dia menyapu. Datanglah hingga malam hari. Malam hari, karena di tempat guru ini banyak sekali nyamuk, dia tidak bisa tidur. Gelisah hatinya karena nyamuk banyak. Tetapi karena tekad dan keinginannya ingin mendapatkan ilmu dari seorang guru ini, dia rela tidak tidur karena banyak nyamuk. Hari kedua seperti itu. Bangun tidur dia mencuci piring, mencuci pakaian, hingga sampai malam. Seperti itu. Dia sabar. Dia selalu berbuat baik, mencuci piring. Tetapi belum ada tanda-tanda ilmu yang diberikan oleh guru ini. Hingga akhirnya sampailah ke hari terakhir. Yang dilakukannya hanya menyapu, mencuci piring, mencuci pakaian, dan istirahat di malam hari. Tetapi dia tidak bisa tidur. Karena banyak nyamuk. Tetapi dia tetap sabar. Karena kegigihan dia ingin mendapatkan ilmu dari seorang guru. Setelah selesai dia menjalani syarat yang diberikan guru itu, maka guru itu berkata kepada anak muda, "Wahai anak muda, engkau kuterima sebagai seorang murid.
Oleh karena itu anak muda, engkau kuberi ilmu. Kau jaga ilmu ini, kau amalkan ilmu ini, insya Allah engkau akan selamat. Terima kasih, wahai guru, kata anak muda ini. Kemudian guru ini memberikan ilmu kepada anak muda ini 4 huruf. Wahai anak muda, peganglah 4 huruf ini. Dengan 4 huruf ini engkau akan bahagia. Engkau akan selamat apabila engkau mengamalkannya. Ilmu apa itu, wahai guru? Engkau harus memegang ilmu alif, ba, ta, sa. Wahai guru, bagaimana aku akan menggunakannya? Apakah aku harus puasa? Apakah akan aku wiridkan? Jawab seorang guru ini, tidak. Engkau cuman harus mengamalkannya. Bagaimana aku akan mengamalkannya, guru? Jawab si anak muda. Guru ini menjelaskan, wahai anak muda, ilmu yang pertama ini adalah alif. Alif ini adalah hati-hati. Hati-hatilah engkau dalam segala hal. Sebelum engkau melangkah, engkau harus berhati-hati. Segala perbuatan engkau haruslah hati-hati. Apakah perbuatan engkau itu akan mendatangkan kemurkaan Allah? Ataukah perbuatanmu itu akan menyelamatkan engkau? Karena itulah engkau harus hati-hati dalam bertindak. Kemudian ilmu yang kedua, ba. Ba ini baik-baik. Engkau harus baik-baik, harus berbuat baik kepada sesamamu. Berbuat baik kepada orang lain. Kalau engkau selalu berbuat baik, engkau akan disenangi oleh semua orang. Setiap orang yang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Insya Allah engkau akan selamat. Ilmu yang ketiga adalah ta. Ta ini taat-taat. Taatlah engkau kepada Allah dan Rasulmu. Kerjakanlah segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Apabila engkau melaksanakan itu, engkau akan bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Dan ilmu yang keempat adalah sa. Sa ini adalah sabar. Hendaklah engkau dalam melakoni kehidupan di dunia ini dengan sabar. Karena dengan sabar, segala persoalan itu akan engkau selesaikan. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Peganglah keempat ilmu ini. Ilmu alif, ba, ta, sa. Jadi, keempat ilmu ini adalah hati-hati dalam segala tindakan. Baik-baik dalam sesama manusia. Taat-taat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah. Dan yang keempat, sabar dalam melakoni kehidupan dunia ini. Apabila kita melakoni keempat ilmu ini yang telah diajarkan seorang guru kepada anak muda itu, dan kita ikut mengamalkannya, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bisa selamat, baik di dunia maupun di akhirat.
Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu pengetahuan dan kita bertanya kepada ahlinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah sedikit motivasi diri kita agar kita bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini, dan setiap gerak dan langkah kita landasi dengan ilmu agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.